Halo, perkenalkan nama saya Yonri Sanataya, mahasiswa Universitas Kristen Petra, jurusan Arsitektur angkatan 2020. Hai, semakin dewasa kita sadar bahwa setiap detik itu berharga. Banyak hal yang harus dikejar untuk mencapai tujuan hidup di dunia. Menggunakan waktu semaksimal mungkin, kadang terasa seperti kita mengejar waktu, atau kadang kita yang dikejar waktu. Bijak dalam menggunakan waktu, membagi setiap kegiatan sesuai porsinya. Tapi tak jarang, manusia juga membagi waktu untuk Tuhan. Bukankah setiap waktu yang kita pakai adalah untuk Tuhan? Lalu, kenapa waktu untuk Tuhan itu dibagi? Dunia berkembang, cara berpikir manusia ikut berkembang. Mengejar kesuksesan, kekayaan, jabatan, dan penghargaan. Tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga meningkatkan kualitas hidup di mata manusia lain. Dunia yang serba cepat membuat manusia harus bijak dalam memilah segala hal, termasuk waktu, hingga akhirnya muncul pemikiran dualistik, cara berpikir manusia modern. Pemikiran dualisme terkait Tuhan dan waktu memunculkan dualisme waktu. Dalam kacamata dualisme waktu, ada waktu untuk hidup rohani dan ada waktu untuk hidup sekuler. Manusia memisahkan keduanya, seakan dua hal ini adalah hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan remaja Kristen saat ini. Berdasarkan hasil survei dari 41 responden, 51,2% setuju bahwa ada waktu untuk Tuhan dan ada waktu untuk selain atau bukan untuk Tuhan. Banyak dari mereka beranggapan bahwa tujuan membagi waktu adalah agar kita fokus pada kegiatannya. Namun tanpa sadar kita telah memilah Tuhan, seakan Tuhan tak berhak mencampuri kehidupan sekuler. Kita juga beranggapan bahwa kehidupan sekuler tak ada hubungannya dengan Alkitab. Dualisme waktu mengakibatkan munculnya standar ganda dalam diri remaja Kristen. Hal ini mengakibatkan kita tidak bisa membagikan kasih Allah pada dunia. Standar bahwa anak Tuhan harus rajin pelayanan di gereja, mencerminkan kasih Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan, sedangkan dalam hidup sekuler manusia hanya hidup sekali, menikmati hal-hal dunia selagi masih hidup. Ini adalah standar ganda, menentukan standar seseorang dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Akibat dari semua ini, kita tidak bisa membagikan kasih Tuhan dalam kegiatan kita. Menurut teori Alkitab, waktu itu bersifat linear. Lahir, tumbuh, menderita, sakit, dan mati. Banyak kejadian yang diberikan oleh waktu. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-10 dapat disimpulkan dua hal. Pertama, waktu itu ada dua, waktu baik dan waktu buruk. Kedua, waktu memiliki siklus. Baik dan buruk semua berulang. Tidak ada yang memiliki waktu di dunia. Manusia hanya dipinjami waktu yang entah kapan habisnya. Manusia memanfaatkan waktu dengan merencanakan berbagai hal, tapi semua rancangannya tidaklah pasti, karena hanya rencana Tuhan yang berkuasa. Ada pernyataan bahwa waktu adalah uang, seakan posisi uang ada di atas waktu. Nyatanya, waktu dapat menghasilkan uang, tetapi uang tidak bisa membeli waktu. Dalam Efesus 5 ayat 16 tertulis, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat." Waktu itu ibarat kendaraan yang dimanfaatkan, digunakan, diarahkan ke tujuan yang benar. Sebab waktu tetap berjalan, tidak ada yang dapat menghentikannya. Memanfaatkan bukan pada suatu yang duniawi, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan waktu dalam Tuhan? Pertama, menjalin relasi dengan Tuhan, dengan cara melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Seperti ada tertulis dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian, kita bisa membagi kasih Allah pada dunia. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan waktu untuk Tuhan.
Pertama, menggunakan waktu sebagai sarana untuk melayani Tuhan dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan, bisa dengan profesi ataupun hobi. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita atas talenta ataupun bakat yang diberikan Tuhan pada kita. Kedua, menggunakan waktu untuk berkontribusi secara positif bagi orang lain. Ketiga, menjadikan nilai-nilai kebenaran Tuhan sebagai kompas etika dalam menggunakan waktu. Karena di dunia kita dihadapkan pada pilihan yang dilematis, termasuk dalam menggunakan waktu. Dalam menghadapi tantangan ini, kita harus menjadikan Tuhan sebagai kompas dalam mengambil keputusan. Pemikiran dualisme yang bersifat duniawi sungguh bertentangan dengan ajaran Kristen. Namun, banyak umat Kristen, terutama remaja Kristen, yang menggunakannya untuk membagi waktu dengan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 tertulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Melalui ayat tersebut kita diajarkan untuk tidak mengikuti ajaran dunia, karena semua yang ada di dunia itu hanya sementara dan fana, sedangkan Tuhan adalah kekal. Sebagai remaja Kristen, kita diajarkan untuk memiliki cara berpikir Kristen dengan melandasi semua dalam Alkitab. Tanpa sadar, nyatanya, dalam kehidupan sekuler kita juga melibatkan Tuhan. Dan tak jarang, dalam kehidupan rohani kita juga melibatkan kehidupan sekuler. Contohnya saja, orang-orang bergereja dengan pemikiran sekulernya dapat memasukkan prinsip-prinsip manajemen dan bisnis sekuler yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Kedua, menentukan benar salah dalam perbuatan dalam hidup sekuler. Dari mana standar kita menentukan benar dan salah jika bukan dari Tuhan? Kehidupan sekuler dan kehidupan rohani adalah sesuatu yang berhubungan. Sebagai remaja Kristen, tugas kita bukan memisahkan kehidupan sekuler dan rohani, melainkan menyertakan Tuhan dalam kehidupan sekuler kita. Karena dengan hal tersebut kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia, membagikan kasih Allah pada dunia dengan menggunakan waktu untuk memuliakan namanya dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Refleksi pribadi. Waktu itu titipan dari Tuhan untuk kita. Tak ada yang tahu kapan waktu itu akan habis. Selagi masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. Sebagai remaja Kristen, kita juga muridnya yang bertugas untuk mewartakan kasih Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mewartakan kasih Allah tidak harus dengan mengabarkan Injil atau memberi kesaksian. Cukup dengan menyertakan Tuhan dalam setiap waktu dan kegiatan kita. Dengan demikian, kita dapat mencerminkan kasih Tuhan melalui setiap kegiatan yang kita lakukan. Bukan hal yang salah untuk membagi waktu. Berusaha fokus pada suatu kegiatan adalah hal yang baik. Namun, jangan abaikan Tuhan dalam setiap rencana kegiatan, karena semua rencana manusia tak ada yang pasti. Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan memberikannya pada waktu yang tepat. Akhir kata, pakailah waktumu untuk Tuhan. Sertakan Tuhan dalam pekerjaanmu, aktivitasmu, dan setiap rencanamu. Jalin relasi dengannya. Jangan abaikan Dia, karena Ia tak pernah mengabaikanmu sedetik pun. Terima kasih, Tuhan memberkati.